Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi. Kita belajar kota lagi ya. Dan kali ini kita akan belajar tentang urban behavior ya. Dan nanti ada kaitannya. Jadi apakah kota yang membentuk perilaku atau perilaku yang membentuk kota? Ya, lanjut. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu dulu memahami apa sih bedanya aktivitas dan perilaku gitu ya. Nah, dari dua kolom ini ya, aktivitas dan perilaku, kita bisa menangkap bahwa aktivitas itu intinya lebih universal dibandingkan perilaku. Aktivitas bisa disamakan, sedangkan perilaku itu bergantung pada karakter masing-masing orang dengan background yang berbeda-beda, maka perilakunya juga akan berbeda. Sedangkan aktivitas bisa disamakan, tidak tidak bergantung pada kondisi, tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun ya. Sedangkan perilaku itu dipengaruhi oleh kondisi orangnya itu sendiri atau kondisi lingkungannya gitu. Untuk lebih jelasnya, saya ambil contoh ini ya. Ini ada dua ruang rapat ya, kanan dan kiri. Secara aktivitas ini sama. Ruang ini digunakan untuk aktivitas rapat, ya kan? Tapi secara desain berbeda, secara kondisi berbeda, dia berbeda. Yang satu kondisinya adalah penataan mejanya seperti ini, banyak berjauhan, kursi satu dan kursi lainnya berjauhan, meja satu dan meja lainnya berjauhan, pimpinan rapatnya di sebelah sini gitu kan. Sedangkan yang ini hanya satu meja yang cukup lumayan besar ya, tapi peserta rapatnya berdekatan duduknya. Pimpinan rapatnya di sini, kemudian yang ini adalah peserta rapatnya, anggota rapatnya. Nah, di sini menimbulkan perilaku yang berbeda gitu. Di penataan ruang rapat yang sebelah kiri ini ya, ini lebih cenderung memberikan suasana rapat kegiatan rapat yang pasif. Orang lebih cenderung ketika kondisi seperti ini maka lebih cenderung mendengarkan ceramah yang di depan, ya kan? Ceramah orang yang di depan, pimpinan rapatnya. Sedangkan yang di sebelah kanan ini ya, ini lebih aktif. Karena berdekatan akhirnya orang terstimulus untuk melakukan diskusi secara intens dengan satu dengan yang lainnya gitu. Ya kan? Jadi ini bisa memperjelas perbedaan aktivitas dan perilaku. Ya, aktivitasnya sama-sama rapat, tapi perilakunya berbeda. Yang satu lebih pasif, lebih cenderung mendengarkan gitu ya. Yang satunya lebih aktif, ikut diskusi. Tidak hanya mendengarkan, gitu kan? Lanjut. Nah, ini juga ada kaitannya dengan persepsi manusia terhadap lingkungan. Jadi orang itu ketika menggambarkan lingkungannya atau mempersepsikan lingkungannya itu sangat berbeda-beda, tergantung background orangnya ya, dan pengalaman orangnya. Dan ketika melakukan persepsi itu biasanya mereka melakukan serangkaian proses yang ada kognitif, afektif, interpretatif, dan evaluatif. Jadi ketika kalian menggambarkan lingkungan kota kalian itu sangat subjektif. Itu juga tergantung dari background kalian, kondisi kalian gitu ya. Apa yang kalian rasakan di sana gitu kan. Lebih jelasnya ini ya. Jadi untuk melakukan persepsi itu selalu mengkaitkan antara orang itu dengan objek fisik di lingkungannya. Kemudian melakukan persepsi nih, orang itu melakukan persepsi, menggambarkan bagaimana, merasakan gimana sih lingkungannya itu. Kemudian ketika dia mampu beradaptasi di lingkungannya ya, maka
dia akan bisa hidup di situ dengan baik. Jadi dia mampu menerima lingkungannya sehingga dia bisa beradaptasi di situ, ya kan? Jadi kalau sudah mempersepsikan kemudian dia bisa beradaptasi, berarti aman, oke. Nah, ketika lingkungan itu tidak sesuai dengan, misalnya tidak sesuai dengan keinginannya ya, terus akhirnya dia bisa stres tuh, bisa stres. Kemudian suatu saat mungkin dia bisa menerima, tapi ketika dia stres lagi, itu dia akhirnya lanjut stresnya. Ketika dia bisa menerima, akhirnya dia bisa beradaptasi gitu. Jadi persepsi ini juga ada kaitannya dengan bagaimana sih orang itu akhirnya bisa beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Masih kurang jelas? Saya berikan contoh lagi. Ini nih ya. Kondisi ini sangat kontras nih. Ini ada apartemen yang tinggi-tinggi di sini, kemudian di sekitarnya ternyata banyak permukiman yang kumuh gitu ya. Misalnya kalian adalah orang yang awalnya sudah lama tinggal di apartemen, kemudian ikut program TV tukar nasib gitu ya. Kemudian kalian berpindah tempat tinggal di lingkungan ini. Nah, kalian di sini pasti akan melakukan persepsi kan. Persepsi. Waduh, saya sudah terbiasa tinggal di lingkungan yang bersih, kemudian di sini. Kemudian pindah di lingkungan yang kumuh. Waduh, saya stres nih, gimana ya gitu. Nah, ini ada dua. Stres ini akhirnya bisa beradaptasi, atau stres ini justru malah akhirnya bagaimanapun caranya dia harus keluar dari lingkungan ini gitu ya. Jadi ketika dipindahkan ke sini kalian waduh cuci baju sendiri, airnya susah, jalannya berlumpur, kemudian perlu rumah-rumah yang kotor, jemurannya kotor, nggak potensi penyakit juga banyak gitu kan. Nah, di sini ketika kalian stres seperti itu dan persepsi kalian seperti itu terhadap lingkungan ini, ada dua pilihan. Nah, kalian mau ngapain di sini gitu. Tempat ini kan akhirnya kalian beranggapan, wah ini tempat yang nggak sesuai buat saya gitu. Nah, kalian nanti apakah beradaptasi di sini, kemudian melakukan suatu perubahan-perubahan sehingga lebih layak, misalnya seperti itu, atau waduh saya nggak cocok di sini, saya harus keluar, akhirnya kalian harus pindah lagi ke tempat tinggal kalian di apartemen seperti itu ya. Jadi itulah proses persepsinya ya. Nah, dan sebenarnya ya urban space, ruang kota itu adalah sebagai behavior setting. Saya ambil contoh di dua lingkungan ini ya. Ini di Malang ya, kalian tahu ini kampung warna-warni, yang ini kampung 3D. Dulu yang didesain dulu kan, yang ditata dulu adalah kampung warna-warni, kemudian kampung 3D-nya. Kemudian nanti dihubungkan dengan jembatan kaca di sini gitu kan. Nah, ini sebelum itu ya. Jadi dulu awal mulanya adalah dua kampung ini tuh sangat kumuh, banyak kriminal, orang-orang mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Tidak peduli kebersihan, orang buang sampah di kali dan lain sebagainya. Kemudian ada inisiasi untuk menata kampung ini. Sebenarnya tidak menata sih, sebenarnya cuma memberikan menghindari kesan kumuh saja, sehingga dilakukan pengecatan saja sebenarnya waktu itu. Tapi karena sudah kondisinya dicat ya, akhirnya orang-orang yang di sini tuh tergerak, loh. Kondisinya sudah sangat bagus seperti ini, masa kita masih buang sampah sih gitu. Masa kita tetap masih mabuk-mabukan sih, malu dong gitu. Apalagi ini sekarang jadi tempat wisata dan semuanya ada fasilitas beraneka macam, kemudian lebih tertata, lebih rapi, rumah-rumah juga akhirnya lebih layak gitu ya. Nah, masa kebiasaan dulu yang awal itu membuang sampah sembarangan, kemudian mabuk-mabukan, kriminal, masa tetap ada gitu kan. Akhirnya warga di situ akhirnya dengan tertatanya lingkungan ini akhirnya menata perilaku warga juga ya. Lingkungan ini menjadi tertata, banyak pengunjungnya, sehingga perilaku kriminal hilang, perilaku mabuk-mabukan hilang karena sebagai jujukan wisata setiap hari ya, yang rame gitu ya. Kemudian ya tidak mungkin dong tempat wisata akhirnya
tetap kotor karena masyarakat sekitarnya tetap membuang sampah gitu kan. Nah, akhirnya itu juga mengubah kebiasaan masyarakat menjadi lebih baik karena lingkungan yang sudah tertata ya. Oke, sampai sini. Ini saya sederhanakan saja sih ya. Jadi saya kasih contoh agar kalian lebih bisa memahami gitu. Nah, jadi gimana nih? Apakah kota yang membentuk perilaku atau perilaku yang membentuk kota gitu? Oke, jawabannya adalah ini ya. Jadi nanti dengan tugas ini tugas satu ya, tugas satu. Dengan tugas ini nanti kalian bisa menyimpulkan apakah kota yang membentuk perilaku atau perilaku yang membentuk kota, gitu ya. Jadi tugas ini tentang merasakan kota. Saya ingin menggali persepsi kalian tentang kota kalian masing-masing, gitu ya. Jadi yang pertama eh, mendeskripsikan bagaimana kota itu sebenarnya, kota kalian ya, kota kalian sebenarnya. Jadi karena kalian sudah lama tinggal di sana, maka kalian pasti mengenal kota kalian itu seperti apa. Jadi curahkan ya, maksudnya deskripsikan pendapat kalian tentang kota kalian itu bagaimana, sejujur-jujurnya saja ya. Cantumkan foto-foto yang mendukung persepsi atau pendapat kalian itu gitu. Kemudian yang kedua, sebutkan wilayah yang paling bagus, rapi, tertata, teratur gitu ya. Kemudian kira-kira masyarakatnya seperti apa perilakunya sehingga kok bisa rapi seperti itu gitu. Sehingga kok bagus seperti itu kok bisa gitu. Penyebabnya apa? Apakah perilaku masyarakat sekitarnya gitu. Kemudian juga bisa disupport dengan aktivitas yang ada di situ apa saja, aktivitas warganya seperti itu. Dan juga cantumkan Google Earth-nya foto-foto yang menggambarkan foto-foto yang menggambarkan kondisi lingkungannya dan aktivitas perilaku masyarakatnya. Jadi Google Earth ya, kemudian itu lokasi kota kalian di mana, kemudian foto itu letaknya di sebelah mana tepatnya, di jalan apa gitu. Mungkin di perumahan atau di kelurahan apa misalnya gitu. Jadi Google Earth untuk membantu mengetahui posisinya itu ada di mana, tempat yang cenderung rapi, tertata, dan bagus itu. Kemudian yang ketiga, sebaliknya, sebutkan daerah yang paling parah ya, buruk, kumuh, hancur berantakan gitulah. Kemudian sama deskripsikan bagaimana perilaku masyarakatnya, apakah disebabkan oleh perilaku masyarakatnya atau ada hal yang lain gitu. Kemudian aktivitasnya apa saja, sama. Kemudian cantumkan juga peta Google Earth-nya untuk menjelaskan itu daerahnya sebelah mana, kemudian diperdetil dengan foto-foto kondisi yang parah itu bagaimana. Kemudian akhirnya kalian menyimpulkan nih, bagaimana sih seharusnya apakah perilaku yang membentuk kota atau kota yang membentuk perilaku. Nah, itu. Kalian bebas berpendapat di situ. Jadi berikan penjelasan sedetail mungkin ya, sehingga kami yang membaca itu paham bahwa oh seperti ini ternyata kota kalian itu gitu. Nah, formatnya A3 infografis, boleh manual, boleh komputer. Nah, ini yang perlu ditekankan adalah layoutingnya harus bagus ya gitu. Jadi saya nggak menuntut yang terlalu berlebih-lebihan, misalnya ada sulur-sulur, ada background gedung-gedung tinggi, nggak perlu gitu. Cukup isinya itu ya kontennya 1, 2, 3, 4 poin itu gitu. Tidak perlu dikasih hiasan-hiasan yang berbagai macam gitu ya. Jadi perlu kalian mencari referensi dulu bagaimana sih tata layout yang bagus, yang sederhana, simple tapi ngena gitu, nggak terlalu aneh-aneh lah gitu ya. Jadi itu ya, saya harap karena ini infografis jadi tetap tulisannya tidak mendominasi gitu ya, tapi gambar-gambar yang mendominasi gitu. Oh, kalaupun tulisannya butuh cukup banyak, perlu ada komposisi yang baik antara gambar dan tulisan. Besarnya juga jangan sampai tulisannya besar-besar banget, gambarnya kecil gitu, jangan. Tapi sebaliknya, gambarnya yang mendominasi, tapi tulisan, kalau misalnya tulisannya butuh banyak, tulisannya sangat diperkecil, nggak apa-apa. Gitu. Pokoknya masih jelas terbaca, gitu ya. Jadi ini tugas satu, dikumpulkan, ini launchingnya hari Kamis ya. Hari Kamis sudah dikumpulkan hari Kamis berikutnya, gitu. Oke. Nanti hari apa ya? Hari Senin, iya.
Senin dan Selasa. Kelas saya Senin, kelas Selasa Putara. Nanti mungkin sebelum ke materi selanjutnya, minggu selanjutnya kita akan sedikit mereview ini atau ada yang ditanyakan terkait materi socio-behavior urban ya, urban socio-behavior ini sebelum memulai materi yang baru. Oke, itu ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.